Hai, selamat datang di channel Pada Suatu Hari. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah film komedi Amerika berjudul Click. Enjoy, dan selamat menonton. Film dimulai memperlihatkan pemeran utama, Michael Newman, yang berprofesi sebagai arsitek. Dia tinggal bersama istrinya, Donna, dan dua anaknya bernama, Ben dan Samantha. Bos Michael yang sedikit keras kepala bernama, John Amer, membuatnya bekerja terlalu keras dan mengakibatkan Michael sering mengabaikan keluarganya. Tetapi, Michael juga sering menemani kedua anaknya setiap pagi sebelum berangkat kerja dengan menonton film kartun Dragon Tales. Suatu hari di tempat kerja, John menawarkan Michael kesempatan sekali seumur hidup untuk merancang hotel mewah untuk konglomerat Jepang. Dia juga menjanjikan Michael promosi jika dia bisa berhasil membuat deal kontrak. Michael sangat senang dengan penawaran itu, tetapi dia teringat dia harus pergi berkemah bersama keluarganya. Terakhir, dia juga melewatkan lomba berenang Ben. Ketika Michael sampai di sekolah, dia disambut oleh guru berenang Ben, Bill, yang tampaknya sangat akrab dengan Ben. Dia langsung cemburu karena dia tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan putranya. Saat malam harinya, seluruh keluarga berkumpul merayakan pesta kembang api 4 Juli. Michael hanya sibuk teleponan dengan bosnya, yang membuat ibu Michael, Trudy, jadi marah. Saat Michael sibuk dengan teleponnya, ayahnya, Ted, menghibur anak-anak dengan trik sulap. Terpesona dengan triknya, Ben dan Samantha bertanya kepada kakek mereka bagaimana dia bisa membengkokkan koin, tetapi Ted menjawab bahwa, seorang pesulap tidak pernah mengungkapkan rahasianya. Si kakek juga bilang, bapakmu saja belum tentu bisa memecahkan kode rahasianya. Kemudian saat di rumah, pertengkaran terjadi ketika Michael memberitahu Donna untuk menunda dulu berkemahnya. Saat dia mau menonton film dokumenter arsitektur untuk memulai penelitian proyeknya, tiba-tiba, kepalanya kejedot mainan milik Ben, karena dia salah ambil remote, mengira itu remote TV padahal remote helikopter Ben. Merasa kesal karena remote selalu menjadi satu, Michael pergi ke supermarket untuk membeli remote baru. Dan dari sinilah, kisah remote dimulai. Michael memasuki toko, Bed Bath & Beyond. Dia berkeliling mencari remote tetapi tidak menemukannya. Michael lelah, kemudian berbaring di spring bed. Ketika dia berbalik, dia melihat salah satu ruangan yang bertulis, Beyond. Ketika dia masuk ke sana, dia disambut oleh seorang pria misterius bernama Morty. Michael mulai menjelaskan tentang situasinya kepada Morty, kemudian dia mengajak Michael ke sebuah gudang besar bernama Y Beyond. Lalu Morty mengambil remote yang tampak aneh dan menawarkannya kepada Michael secara gratis. Morty memberitahu Michael bahwa remote ini akan memprogram dirinya sendiri ketika dia menunjuk dan mengklik tombol. Michael yang bingung bertanya mengapa dia memberikan remote secara gratis. Morty menjawab bahwa, orang baik perlu bersenang-senang. Saat Michael hendak pergi, Morty juga memberitahu bahwa barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Setelah Michael sampai di rumah, dia melanjutkan nonton alur cerita film di channel Pada Suatu Hari, hehehehe. Dia menonton film dokumenter dan mulai mengerjakan desain proyek. Tapi dia diganggu oleh anjingnya. Michael yang marah kemudian mengarahkan remote-nya dan menekan tombol volume bawah berulang kali, sambil meneriaki anjing itu agar tetap diam selama 5 menit. Anehnya, anjing itu menjadi tidak bersuara alias bisu, tapi Michael menganggapnya itu hanya halusinasi. Setelah Michael membawa anjingnya keluar, dia tampak kesal karena anjingnya mau kencing aja lama banget. Jadi dia mengarahkan remote ke anjing itu lagi, sambil menekan tombol maju cepat. Dan triknya berhasil, dengan cepat anjingnya menyelesaikan pipisnya dan kembali ke dalam. Michael heran dan akhirnya percaya kekuatan remote itu. Dia berpikir bahwa remote dapat digunakan untuk mengontrol kehidupan nyata. Keesokan harinya, Michael menggunakan remote untuk melihat kehidupan masa lalunya. Mulai dari terbawa ke dalam vagina ibunya di mana saat dia baru dilahirkan, sampai dia menjadi emosional ketika dia melihat masa kecilnya bermain sepak bola dengan teman-temannya di dekat danau. Sementara itu, Morty memberikan nomor telepon kepada Michael jika dia memiliki pertanyaan tentang remote. Michael menggunakan remote untuk mempercepat makan malam keluarga, pertengkaran, bahkan bercocok tanam. Setelah mempercepat bercocok tanamnya, Michael terkejut, dia jadi dengan sangat cepat ngecrot, dan tidak bisa menyenangkan Donna seperti biasanya. Michael memanggil Morty dan meminta penjelasan. Morty mengatakan jika menekan tombol maju cepat, tubuhnya berada di pilot otomatis. Ini berarti bahwa dia menjalani kehidupan sehari-hari tetapi pikirannya melompat ke depan. Setelah ini, Michael menggunakan remote untuk mempercepat melewati hal-hal yang tidak diinginkannya, seperti penyakit, mandi air dingin, dan kemacetan di jalan. Ia juga mempresentasikan desain yang dibuatnya pada mode autopilot kepada pengusaha Jepang Tuan Watsuhita.
Pertemuan itu tampaknya berjalan dengan baik, tetapi bos Michael yang terlalu bersemangat, John, secara tidak sengaja mengolok-olok pemain bisbol ikonik Jepang, salah mengira nama mereka untuk hidangan Asia. Hal ini membuat Tuan Watsuhita permisi sebentar dan berbicara dengan timnya. Michael yang gugup, mencoba menguping percakapan Watsuhita, tetapi dia tidak mengerti. Jadi, dia menggunakan remote untuk menerjemahkan percakapan mereka ke dalam bahasa Inggris dan menaikkan volumenya. Triknya berhasil, dan itu mengungkapkan bahwa tim Jepang tidak menyukai desain Michael, berkomentar bahwa itu pasti dibuat setelah menonton film dokumenter yang buruk tentang arsitektur Asia. Namun, ketika Tuan Watsuhita mendekati Michael untuk menyelesaikannya, dia menggunakan percakapan yang terdengar untuk memenangkan penawaran. Dia merobek desainnya yang gagal dan menawarkan untuk membuat yang baru untuk menggabungkan lebih banyak kamar untuk memaksimalkan keuntungan. Tuan Watsuhita yang senang akhirnya memberikan kontrak kepada perusahaan Michael. Kemudian di rumah, Michael yang sangat gembira membeli hadiah untuk istri dan anak-anaknya. Ketika Donna bertanya kenapa Michael sangat bergembira, dia mengungkapkan bahwa John telah mempromosikannya. Donna pun melompat kegirangan. Namun, keesokan harinya kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan ketika Michael mengetahui bahwa dia belum dipromosikan. Faktanya, dia tidak akan dipromosikan sampai dia menyiapkan rencana pembangunan hotel dan mendapatkan komitmen Tuan Watsuhita, yang akan memakan waktu beberapa bulan. Kecewa karena mendengar hal itu, Michael membuat John freeze menggunakan remote sambil kentut di mukanya dan menamparnya. Di adegan berikutnya, Michael berencana menggunakan remote untuk mempercepat waktunya menyelesaikan proyek Watsuhita. Ketika dia meminta nasihat Morty mengingatkan Michael tentang iklan sereal Leprechaun yang selalu mengejar sepanci emas di ujung pelangi, tetapi ketika dia sampai di sana, ternyata itu hanyalah serpihan jagung. Michael tidak mengerti, dia pun menunda rencananya untuk menggunakan remote. Di rumah, Michael masih frustasi karena promosinya dan melampiaskannya pada anak-anaknya. Michael membuat anak-anaknya menangis ketika Michael mengolok-olok gambar mereka. Dan dia juga bertengkar dengan Donna. Kemudian, Michael menyadari kesalahannya. Dia kesal dengan tindakannya, saat sedang asik menghisap cerutu di luar. Dia mengerjai anak tetangganya yang bernama Kevin, dengan mengatakan kepada ibunya, bahwa anaknya menghisap ganja. Dan akhirnya menggunakan remote untuk melompat ke promosinya untuk melihat dirinya di pesta promosinya. Dia mengetahui bahwa John butuh 1 tahun penuh untuk mempromosikannya. Selama rentang waktu ini, hubungan Donna dengan Michael mulai tegang dan hampir bercerai. Dia juga mengetahui bahwa anjingnya telah mati. Hal ini membuat Donna bingung, tapi dia tetap menghiburnya. Michael berjanji pada Donna bahwa dia akan berubah dan menjadi pria yang lebih baik untuknya. Michael dan Donna bercocok tanam, tapi remote secara otomatis mempercepatnya. Lagi-lagi Donna jadi tidak puas dan terbaring kecewa di sampingnya. Michael bingung, kenapa remote bisa otomatis mempercepat waktu padahal dia tidak menekan tombol apapun. Dia kemudian mendatangi Morty lalu mengungkapkan bahwa remote sekarang menggunakan memorinya untuk mengeksekusi preferensi Michael. Michael meneruskan dengan cepat sepanjang tahun yang menyebabkan bercocok tanamnya sering terlewat. Sekarang, setiap kali dia mencoba berhubungan atau melakukan aktivitas seperti mandi, mengemudi, berdebat, dan sakit, remote akan mempercepat dengan sendirinya. Mendengar ini, Michael menyesal pernah menggunakan remote dan mengembalikannya ke Morty, tetapi secara otomatis muncul kembali di tangannya. Dia juga berusaha membuang dan menghancurkan remote tetapi selalu saja muncul kembali. Keesokan harinya, Michael pergi ke kantor dengan sepeda tanpa mandi, sehingga ia dapat menghindari waktu yang dipercepat otomatis seperti yang dikatakan Morty semalam. Di kantor, John memberitahunya bahwa dia akan pensiun dan berlibur ke Maroko. Pensiunnya John akan membuat Michael menjadi kepala baru divisi internasional di kantor. Sementara Michael terpana dengan promosinya ke posisi yang begitu tinggi, John juga mengatakan bahwa dia tidak akan terkejut jika suatu hari Michael menjadi CEO perusahaan mereka. Tiba-tiba Michael maju dengan cepat 10 tahun ke depan, di mana dia menjadi kaya, tetapi sangat gemuk. Dia juga kembali ke rumah dan melihat bahwa Ben dan Samantha sudah menjadi remaja. Ben juga menjadi pria gemuk sama seperti dirinya, Samantha pun mulai berkencan dengan seseorang. Dia juga mengetahui bahwa Donna telah menceraikannya dan berkencan dengan guru renang Ben, Bill. Marah dengan hubungan mereka, Michael menyerang Bill. Pertengkaran terjadi dan anjing keluarga menyerang Michael, menyebabkan kepala Michael terbentur dan pingsan. Setelah 6 tahun yang panjang, Michael akhirnya sadar. Donna ada di sisinya, dan mengatakan saat dia koma, CT scan menemukan kanker di tubuhnya,
sehingga dia harus menjalani perawatan selama bertahun-tahun. Setelah mengalahkan kanker, dia juga mengalami serangan jantung. Namun, Michael tidak lagi gemuk akibat menjalani sedot lemak untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian di kantor, Michael bertemu Ben dewasa, yang membuatnya kaget. Ben sekarang sudah kurusan karena sering berolahraga dengan ayah tirinya alias suami Donna, Bill. Michael mengajak Ben, Samantha, dan kakek nenek mereka keluar untuk membeli es krim, tetapi Ben mengatakan bahwa kakek Ted telah meninggal. Grandpa died, Dad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh ya, jika kalian tahu, di sini adegannya jadi sedih, bikin baper, jadi mewek dibuatnya. Michael pun bersedih dan menangis, lalu dia mengunjungi makam Ted. Michael kemudian menggunakan remote untuk merasakan kembali saat terakhir kali dia melihat ayahnya. Michael melihat Ted mampir ke kantornya dan mengajaknya serta Ben untuk makan malam. Tetapi pilot otomatis Michael menolak, bahkan tanpa memandang orang tua itu. Ted terus bersikeras mengajak dan memperlihatkan kepada Michael trik favorit masa kecilnya, tetapi Michael yang gelisah berteriak pada ayahnya, sambil mengungkapkan bahwa dia selalu tahu rahasia triknya. Orang tua malang itu kemudian meminta maaf dan pergi dengan berlinang air mata. Michael dipenuhi rasa malu dan bersalah. Morty kemudian muncul dan meminta maaf karena telah membawa ayahnya pergi, dan mengakui bahwa dia adalah malaikat maut. Michael marah dan menyerang Morty. Namun, Morty menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Ketakutan, Michael meminta remote untuk membawanya ke tempat yang lebih baik di mana remote mempercepatnya beberapa tahun lagi di masa depan kepernikahan Ben. Di pesta tersebut, Michael sangat gembira melihat ibunya dan memberinya ciuman panjang. Dia juga bertemu dengan Samantha yang sudah dewasa. Michael mendengar Samantha memanggil Bill ayah, dan langsung terkena serangan jantung, karena tak sanggup sakit hati digantikan sebagai seorang ayah. Malam itu dia terbangun di rumah sakit, Ben dan Samantha ada di sampingnya menemaninya sebelum disuruh keluar oleh perawat. Michael dengan sekuat tenaga berdiri dan mengikuti mereka keluar dari rumah sakit. Namun, tubuhnya tak sanggup dan dia jatuh ke tanah, dengan keluarganya di sekelilingnya. Dengan suara yang sangat lemah, dia menasihati Ben untuk selalu mengutamakan keluarga dan meminta maaf kepada Samantha karena tidak ada untuknya. Michael kemudian memberitahu Donna bahwa dia akan selalu mencintainya, dan Michael pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba, Michael terbangun di toko Bed Bath & Beyond. Dia gembira mengetahui bahwa semuanya hanyalah mimpi. Di luar, dia sangat senang melihat mobilnya yang jelek dan biasa-biasa saja. Setelah dia sampai di rumah, dia memeluk keluarganya dan berjanji untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Saat itu, dia kemudian menemukan remote di atas meja dengan catatan dari Morty, yang mengatakan bahwa dia telah diberi kesempatan kedua sebagai orang baik perlu bersenang-senang. Morty juga berharap Michael akan melakukan hal yang benar kali ini. Film berakhir saat Michael melempar remote ke tempat sampah dan merasa senang, karena kali ini, remote itu tidak muncul kembali. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.